Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat image slide sederhana dengan menggunakan Microsoft PowerPoint di Android. Gambaran yang akan kita buat nantinya akan seperti pada contoh berikut ini. Jadi ketika saya geser slide-nya, akan muncul slideshow gambar. Baik, di sini saya sudah membuat lembar kerja baru. Langkah pertama, kita akan menyisipkan gambar ke dalam slide kita. Caranya klik More Options, kemudian pilih Insert, lalu cari Pictures. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu Photos dan juga Kamera. Kalau kita memilih Photos, berarti kita memilih gambar yang sudah ada di dalam memori smartphone kita. Kalau kita memilih kamera, berarti kita akan mengambil gambar secara langsung dari kamera smartphone kita. Kita gunakan foto saja, kita cari gambar yang sudah ada di direktori memori kita. Misalkan saya pilih gambar ini. Jika sudah, klik Done. Nah, gambar akan disisipkan ke lembar kerja kita. Untuk mempermudah kita dalam bekerja, karena ukuran layar smartphone yang terbatas, jadi tidak selega ketika kita menggunakan PC atau laptop, kita bisa mengecilkan dan membesarkan ukuran lembar kerja kita dengan cara pinch atau menggunakan dua jari. Tarik ke dalam untuk mengecilkan dan tarik keluar untuk membesarkan tampilan lembar kerja. Seperti pada contoh yang saya tunjukkan sebelumnya, pada halaman pertama kita akan membuat slide yang full screen gambar. Jadi kita akan membesarkan ukuran gambar ini sehingga menutupi seluruh area putih atau seluruh area slide kita. Nah, caranya untuk mengubah ukuran dari gambar, perhatikan ada titik yang mengelilingi gambar kita. Ada 8. Titik ini disebut dengan node, jadi fungsi node untuk mengubah ukuran dari gambar. Caranya adalah tap salah satu node, kemudian tarik keluar untuk membesarkan dan tarik ke dalam untuk mengecilkan. Misalnya seperti ini. Tap dan tahan di salah satu sudut node di sini. Nah, kita tarik ke dalam untuk mengecilkan dan tarik keluar untuk membesarkan. Sangat direkomendasikan untuk mengubah ukuran itu dengan menggunakan node yang ada di sudut. Tidak direkomendasikan untuk mengubah ukuran melalui node yang ada di atas bawah dan samping kiri. Misalnya seperti ini, saya akan mengubah ukuran melalui node yang ada di bawah. Nah, gambarnya akan tertarik seperti ini, jadi rasio gambar itu akan berubah. Sehingga saya undo, sehingga sangat disarankan untuk mengubah ukuran dengan menggunakan node yang ada di sudut. Kita perbesar sampai menutupi slide. Kita sudah memperbesar ukuran gambar kita melebihi dari ukuran lembar kerja kita. Sebenarnya tidak masalah ketika kita preview area yang berada di luar slide atau di luar lembar kerja kita itu tidak akan ditampilkan. Namun untuk mempermudah kita dalam nanti kita misalkan meletakkan teks ke dalam lembar kerja, kalau seperti ini kan tidak kelihatan ukuran lembar kerja kita, jadi kita akan susah. Misalnya ingin menempatkan tepat di tengah itu susah karena lembar kerja kita tertutup oleh gambar, sehingga gambar ini harus kita crop. Di bawah menu picture ada crop picture, pilih, lalu lihat di sekeliling gambar akan ada tanda garis hitam seperti ini. Kita tinggal menggeser garis ini ke arah dalam. Perhatikan, ketika saya tarik ke bawah, area gambar yang berada di luar itu akan transparan, akan kelihatan lembar kerja kita. Geser crop sampai tepat ke garis lembar kerja kita. Kalau tepat menyentuh garis terluar dari lembar kerja kita, nanti tanda crop akan ada tanda putus-putusnya seperti ini.
lakukan pada sisi yang lain. Jika sudah, tap di area luar lembar kerja. Jadinya seperti ini. Langkah berikutnya kita akan memberikan teks. Ganti menu ke Insert, kemudian cari text box. Klik text box, kemudian geser text box ke bawah agar kelihatan. Misalnya saya ketik Ponorogo, lalu saya atur formatnya, ganti ke home menunya untuk memformat teks. Lalu saya pilih rata tengah, kemudian ukuran fontnya saya perbesar. Warnanya saya akan ganti dengan warna putih agar lebih menarik. Teks ini akan saya berikan background warna transparan. Di home ganti dengan shape. Pada shape style kita ganti warna hitam transparan yang ini. Jika sudah, kita geser ke tengah. Selanjutnya saya akan menambahkan tagline. Jadi kita tambahkan teks baru. Klik shape, ganti dengan insert. Pilih text box, kemudian geser text box ke bawah agar kelihatan. Baik, slide pertama sudah selesai, kita coba preview. Hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan ke slide kedua. Misalkan slide kedua saya isi dengan wisata alam yang ada di Kabupaten Ponorogo. Kita tidak membutuhkan text box yang kedua, kita hapus saja. Lalu kita tambahkan gambar lagi. Di sini saya akan menyisipkan 3 gambar. Saya sudah memiliki 3 gambar. Saya kecilkan ukurannya supaya muat di dalam slide. Kita bisa melakukan beberapa pengaturan atau efek pada gambar. Caranya tap gambar, lalu di menu picture ada beberapa efek yang bisa kita terapkan pada objek. Yang pertama kita akan coba pada style. Pilih style. Jadi style ini fungsinya adalah efek bingkai. Kita bisa memilih bingkai-bingkai yang kita inginkan. Misalkan saya memilih ini, maka gambar saya akan ada bingkainya. Selain itu, ada picture effects. Di picture effects ada 2 efek. Yang pertama adalah shadow atau bayangan, yang kedua reflection atau pantulan. Kita coba yang shadow. Di fungsi shadow untuk memberikan bayangan. Kita pilih salah satu. Misalkan saya pilih yang ini. Nah, hasilnya memang tipis, tidak begitu kelihatan, ada bayangan di sebelah kanan. Berikutnya, kita coba untuk memberikan pantulan atau reflection. Kita pilih salah satu reflection, misalnya ini.
Nah, nanti di bawah gambar kita akan ada efek seperti pantulan gambar kita. Jadi seolah-olah di bawah gambar kita itu adalah cermin atau air yang memantulkan gambar kita. Kita atur. Terapkan efek pada gambar lainnya. Objek akan saya tumpuk terlebih dahulu seperti ini. Perhatikan di sini ada 3 urutan objek. Objek yang pertama atau urutan pertama adalah objek yang kiri, kemudian urutan kedua adalah objek yang kanan, dan urutan ketiga adalah objek bawah sendiri. Misalkan kita ingin gambar yang berada di belakang sendiri di urutan ketiga, itu kita geser ke urutan yang kedua. Caranya, tap gambar terakhir, lalu tap Arrange, kemudian pilih Bring Forward. Nah, gambar yang ketiga itu akan naik menjadi gambar urutan kedua. Jadi, fungsi dari Bring Forward itu adalah menaikkan satu tingkatan ke atas objek. Lawannya, Send Backward, fungsinya adalah menurunkan satu tingkatan ke bawah objek yang ada di bawahnya. Jadi, misalkan gambar teratas akan saya geser menjadi gambar nomor 2. Jadi, pilih Send Backward. Kemudian misalkan gambar yang berada di bawah sendiri, berarti gambar nomor 3, ingin saya taruh ke posisi teratas, klik Arrange, kemudian Bring to Front. Nah, gambar yang berada di bawah itu akan menempati posisi teratas. Lawannya, misalkan kita pilih Send to Back, maka gambar akan berada di bawah sendiri. Kita atur urutannya. Langkah selanjutnya kita akan menerapkan animasi entrance pada masing-masing komponen di slide ini. Klik Animations, kemudian tentukan yang pertama kali muncul animasinya adalah text box judul. Kita pilih Entrance Effect, saya pilih Grow. Berikutnya adalah gambar yang sebelah kiri akan saya tambahkan animasi. Pastikan aktifkan animations, kemudian entrance effect, pilih salah satu efek, lakukan pada gambar kedua juga, dan juga gambar ketiga. Jika sudah selesai, kita geser ke slide 1, lalu kita preview slideshow-nya. Hasil akhirnya adalah seperti ini. Sekian tutorial kali ini, terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar, selamat mencoba, saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.